Bertemu lagi dengan Ibu. Apa kabar kalian semua anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kalian pelajari kalian paham dan kalian mengerti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, biasakan ya, sebelum kita belajar, baca dulu di rumah kalian surah-surah pendek. Pada saat ini kalian baca surah pendeknya surah At-Takasur. Gimana? Ya, nanti di rumah kalian baca ya. Anakku sekalian, pada hari ini kita belajar tentang muatan materi bahasa Indonesia di tema 4 sub 3 PB 1, 3, dan 4. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran materi bahasa Indonesia kali ini ya, kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu masih berkaitan dengan menggali isi penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian kalian bisa menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran pada kali ini ya, kalian yang pertama, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Ketiga, siswa mampu menuliskan dalam bentuk visual penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dengan benar. Keempat, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku dan non baku pada teks yang dibaca. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, kita akan mengulang kembali ya kata baku dan kata tidak baku. Apa itu kata baku? Kata baku adalah sebuah kata yang digunakan dengan pedoman atau kaidah bahasa yang ditentukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata yang bersifat resmi, baik dalam tulisan atau dalam pengungkapan kata. Kemudian, kata tidak baku atau non baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Umumnya, kata tidak baku sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, lanjutnya adalah ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Yang kedua, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Ketiga, baku adalah bahasa percakapan. Keempat, kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Kelima, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Ciri-ciri kata yang tidak baku. 1. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing dan daerah. Ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Nah, itu ciri dari kata baku dan kata tidak baku. Fungsinya kata baku sebagai pemersatu. Ya, yang kedua sebagai pemberi kekhasan dan yang ketiga sebagai pembawa kewibawaan. Anak-anakku sekalian, itu pengulangan dari materi yang lalu dan kemudian kita masih sama ya, masih menggunakan kata baku dan kata tidak baku. Nah, contoh kata baku dalam kalimat efektif. Ya, perhatikan. Contohnya adalah pada hari ini saya akan makan siang di rumah. Itu contoh kata baku dalam kalimat efektif. Nah, yang kedua, contoh kata baku ya. Contoh kata tidak baku. Diulangi, tadi contoh kata baku dalam kalimat efektif. Yang kemudian, contoh yang kedua adalah
contoh kata tidak baku dalam kalimat. Perhatikan. Saya akan makan siang di rumah hari ini. Itu adalah contoh kata tidak baku dalam kalimat. Jadi kalian bisa membedakan ya, mana kalimat yang efektif dan mana kalimat yang tidak efektif pada materi saat ini. Selanjutnya adalah Ibu ambil contoh di buku tema 4 di sub 3 halaman 115. Kita menggunakan contoh halaman 115. Perhatikan ya. Kalau kalian sudah buka, perhatikan baik-baik di halaman 115. Di sana ada teks yang berjudul Teknologi Hijau di Era Globalisasi. Apa yang harus kalian kerjakan? Nah, pada contoh di halaman 115, perhatikan kembali ya. Kalian harus melengkapi teks eksplanasi pada paragraf 2. Yang harus kalian perhatikan adalah bahwa di teks eksplanasi ciri-cirinya adalah pada paragraf pertama berisi tentang pernyataan umum dari topik masalah yang disajikan. Paragraf 2 deret menjelas berisi fakta, pembuktian, dan proses permasalahan. Kemudian yang ketiga berisi tentang kesimpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Di paragraf pertama di halaman 114 ya sudah ada contohnya. Kita tinggal mengisi atau mengerjakan di paragraf 2. Nah, kita salin di halaman 115. Ibu bacakan ya. Pada contoh halaman 114 dan dikerjakan di 115, perhatikan untuk pernyataan umum atau paragraf pertama di sana tertulis teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan kelangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Nah, itu pada isi pernyataan umum atau paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua ya, atau deret penjelas, teknologi hijau merupakan satu jawaban dari permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, kalian harus melengkapi di sana. Lanjutkan. Di Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Nah, kita lanjutkan. Panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil. Panel surya bekerja mengubah energi listrik cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini pengguna panel hanya dalam skala kecil. Itu isi dari deret penjelas atau paragraf 2. Kemudian paragraf 3 yang berisi tentang simpulan dan pesan adalah fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Maka dari itu harus dicari cara untuk mengatasi seperti dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, itu dari contoh di halaman 114 dan kamu dipindahkan halaman 115. Bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham mengerjakan tentang teks eksplanasi yang terdapat dalam kata baku dalam kalimat efektif? Bagaimana? Sudah paham? Mudah-mudahan sudah mengerti ya. Kalau sudah mengerti dan sudah paham ya, tugas kalian pada hari ini kerjakan halaman 99 dan 119 ya. Ulangi 99 dan 119. Selamat mengerjakan tugas dengan semangat ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.